Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Berjumpa lagi dengan Kak Triana dari Kampung Dongeng Etam Kaltim. Masih di program Kado Etam Berkisah. Kali ini kakak akan membacakan cerita tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam. Pada kisah sebelumnya, adik-adik masih ingat ada cerita Nabi Lut alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ayah dari Nabi Ismail alaihissalam. Jadi ibunya Nabi Ismail bernama Bunda Hajar. Ayahnya adalah Ibrahim alaihissalam yang merupakan seorang nabi. Jadi pada saat kelahirannya Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam akan meninggalkan kota tempat kelahiran mereka. Pada saat itu mereka menyiapkan persiapan, misalnya makanan, minuman, dan unta untuk membawa perlengkapan. Karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa Bunda Hajar dan Nabi Ismail yang waktu itu masih bayi untuk berpindah tempat. Waktu itu Nabi Ismail usianya masih sangat kecil, masih berusia beberapa minggu. Tubuh mungilnya masih berwarna merah dan lemah. Bersiaplah, kita akan melakukan perjalanan yang jauh, ungkap Nabi Ibrahim alaihissalam kepada istrinya, Bunda Hajar. Kemana kita akan pergi? Tanya Bunda Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menjawab, sehingga Hajar pun tidak lagi mengulangi pertanyaannya. Ia menuruti perintah suaminya. Bunda Hajar melakukan persiapan dan akan membawa bayi Nabi Ismail. Pagi-pagi sekali mereka pergi bertiga mengendarai unta atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada malaikat Jibril yang menyertai perjalanan mereka. Hingga mereka menempuh perjalanan menyusuri lembah, bukit, dan unta mereka terus berjalan tanpa henti. Sepanjang perjalanan mereka menikmati bekal yang tadi sudah disiapkan. Tapi makin lama perbekalan mereka semakin berkurang. Tapi mereka belum tahu nanti berhenti di mana ya. Mereka melewati sebuah perkebunan yang subur. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menarik tali untanya. Tapi untanya tetap gak mau berhenti. Untanya terus berjalan melewati kebun kurma. Perjalanan mereka semakin menjauhi rumahnya. Dan tidak ada tanda-tanda bahwa untanya akan berhenti. Sampai tengah hari mereka berhenti di sebuah lembah yang gersang, yang tandus, tidak banyak pepohonan. Apalagi sumber makanan dan sumber minuman. Sejauh mata memandang, hanya ada padang pasir, hanya ada batu-batuan yang besar. Kemudian untanya merunduk. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian turun dari untanya. Diikuti oleh istrinya Bunda Hajar sambil menggendong Ismail kecil. "Wahai suamiku, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini?" tanya Bunda Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam terdiam. Ia yakin inilah tempatnya. Akan tetapi sebagai seorang suami dan seorang ayah yang penyayang, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tega meninggalkan Bunda Hajar dan anaknya Nabi Ismail di tempat itu. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersiap untuk menaiki untanya kembali untuk pulang, Bunda Hajar berkata, "Wahai suamiku, apakah ini atas perintah Allah?" Nabi Ibrahim menjawab, "Iya, ini adalah atas perintah Allah." Bunda Hajar lega karena Bunda Hajar yakin
pasti perintah Allah membawa kebaikan. Dan Nabi Ismail masih bayi, ditinggal di lembah gersang. Nabi Ibrahim pun yakin bahwa Allah pasti akan melindungi mereka. Nabi Ibrahim meninggalkan tempat dan Bunda Hajar ikhlas dan ridho untuk ditinggalkan di tempat itu. Kemudian Nabi Ibrahim menyerahkan urusan Bunda Hajar dan Nabi Ismail kepada Allah dengan sabar, ikhlas, dan berserah diri atau bertawakal. Ketika mencapai bukit, Nabi Ibrahim menoleh ke belakang sampai tidak melihat lagi istri dan anaknya. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa dan menengadahkan wajah dan kedua tangannya. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki tanam-tanaman, di dekat rumah yang dihormati, agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah sebagian hati manusia cenderung kepada mereka, dan berikanlah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka menjadi hamba yang bersyukur. Adik-adik, Nabi Ibrahim berdoa dan Allah mengabulkan. Tempat di mana Bunda Hajar dan Nabi Ismail kecil ditinggalkan kelak akan menjadi tempat berdirinya Ka'bah yang menjadi kiblat umat muslim seluruh dunia. Wah, seru ya ceritanya. Bagaimana nasib Bunda Hajar dan Nabi Ismail yang masih bayi? Apakah mereka bertahan hidup di padang pasir yang tandus dan gersang? Kita lanjut ceritanya. Sekarang fokus ceritanya kepada sumur Zam-Zam. Matahari bersinar dengan terik dan panas sekali. Bunda Hajar dan Ismail berada di sana, tapi perbekalan mereka sudah habis. Ismail yang masih bayi dan masih kuat untuk menyusu menjadi haus. Ia menangis. Nabi Ismail kecil menangis karena kehausan. Kemudian Bunda Hajar berusaha mendiamkan bayinya, tapi tangisnya Nabi Ismail semakin kencang. Di situ tidak ada makanan, tidak ada air pelepas dahaga. Kemudian Bunda Hajar meletakkan Nabi Ismail yang masih bayi di atas tanah, dan Bunda Hajar mencari air di padang tandus itu. Ia berjalan mendekati bukit yang bernama Bukit Safa, tapi tidak menemukan air. Kemudian Bunda Hajar mendaki lagi sebuah bukit yang diberi nama Bukit Marwah, tapi juga tidak bertemu air. Kemudian Nabi Ismail menangis semakin kencang karena semakin haus. Ibunya, Bunda Hajar, tidak berputus asa. Dia terus saja mencari, berpindah dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, terus mencari keberadaan air. Tapi tidak ditemukan. Bunda Hajar berkeringat, haus, tapi dia tertegun. Suara Nabi Ismail bayi sudah reda. "Ada apa Ismail?" bisik Bunda Hajar menghampiri bayinya. Kemudian ketika Bunda Hajar mendekati Nabi Ismail, kaki mungil Nabi Ismail yang masih kecil memukul-mukulkan tanah. Dan tiba-tiba Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, muncul keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat di mana Nabi Ismail memukul-mukulkan kakinya, muncullah sumber air. Sumber air ini sangat bersih, sangat jernih, dan melimpah banyak. Bunda Hajar sangat senang. Ia berterima kasih kepada Allah. Dan segera air itu dikumpulkan. Karena Bunda Hajar takut nanti airnya hilang lagi terserap pasir. Bunda Hajar mengatakan, "Zam-Zam, Zam-Zam, Zam-Zam, kumpul, kumpul," mengumpulkan air.
Dan sejak itu mata airnya diberi nama sumber mata air Zam-Zam. Bunda Hajar menggali daerah itu dan mengelilingi sekitarnya dengan batu untuk membuat sebuah sumur. Airnya bersih, jernih, menyegarkan. Bunda Hajar minum sampai hausnya hilang, sampai kenyang. Ia pun mencuci wajahnya dengan air Zam-Zam. Seketika tubuhnya menjadi segar. Yang tadi sangat lelah setelah berlari dari Bukit Safa dan Marwah, sekarang Bunda Hajar merasa sehat kembali. Dan Ismail kecil bisa tidur dengan nyenyak. Tapi apakah selamanya Bunda Hajar dan Nabi Ismail kecil akan terus kesepian? Gimana cerita selanjutnya ya? Kita lanjutkan ceritanya. Kali ini berfokus kepada kota Mekah. Lokasi di mana Bunda Hajar dan Nabi Ismail kecil ditinggalkan itu adalah jalur yang sepi yang tidak sering dilewati oleh orang-orang. Sehingga ketika itu sampai suatu kabilah atau rombongan orang-orang ada yang tersesat ke tempat di mana Bunda Hajar dan Nabi Ismail berada. Mari kita menuju ke sana. Karena biasanya kalau ada gerombolan burung-burung mengitari tempat itu berarti di situ ada sumber air, kata pemimpin kabilah. Dan mereka sangat terkejut ketika mendapati ada seorang wanita dengan bayinya di dekat mata air. Mereka bertanya, "Wahai saudariku, siapakah engkau? Dan siapa pula bayi ini?" Karena mereka melihat Nabi Ismail kecil wajahnya bersinar bagai bintang. Mereka yakin bayi ini bukan orang biasa. Ini adalah tanda-tanda yang sangat istimewa. "Namaku Hajar," kata Bunda Hajar. "Ini adalah bayiku, namanya Ismail. Dan suamiku bernama Ibrahim. Allah telah menempatkan kami di tempat ini." Kemudian kaum kabilah yang tersesat ini pun diperkenankan untuk turut meminum dan menikmati air Zam-Zam. Mereka bergembira, hausnya hilang dan mereka pun menjadi kenyang. Kemudian kabilah ini bertanya, "Bolehkah kami membawa kerabat-kerabat kami ke sini supaya mereka bisa ikut menikmati air Zam-Zam?" Dan atas izin Bunda Hajar, kabilah-kabilah ini membawa keluarganya sehingga tempat ini menjadi ramai. Padahal tadi sangat gersang, sekarang menjadi ramai. Dan sampai akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengunjungi Bunda Hajar dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim sangat terkejut melihat tempat itu banyak orang, padahal ketika ditinggal tempat itu sangat sepi dan tandus. Nabi Ibrahim mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan, "Alhamdulillah, berterima kasih atas perlindungan Allah kepada istri dan anaknya." Bunda Hajar menceritakan kisah sumur Zam-Zam kepada Nabi Ibrahim. Adik-adik, sampai 1 tahun kemudian area ini memberi banyak manfaat kepada banyak orang. Sehingga mulai banyak orang berdatangan dan berpindah dan menetap tinggal di tempat ini. Kemudian Nabi Ismail pun tumbuh besar sampai berusia kira-kira 7 tahun. Nabi Ismail tumbuh besar sebagai anak yang sehat dan ia pun berbakti kepada kedua orang tuanya dan menjadi anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus gimana lagi ceritanya? Kali ini cerita kita berfokus pada mimpi sang ayah. Siapa itu? Mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada suatu hari yang cerah,
Nabi Ibrahim alaihissalam tiba di Mekah. Ia menyuruh istrinya Bunda Hajar untuk memandikan Ismail dan memakai pakaian yang bagus karena mereka mau jalan-jalan. Di sebuah tempat, Nabi Ibrahim menyampaikan sebuah berita yang membuat hatinya sedih, ragu, bimbang. Bagaimana ya cara menyampaikan mimpinya kepada anaknya yang waktu itu masih kecil dan sedang bergembira bermain. Nabi Ibrahim berkata seperti ini, "Wahai anakku, aku ingin minta pendapatmu." Nabi Ibrahim alaihissalam memulai pembicaraan dengan hati-hati. Ayah bunda ini juga mengajarkan kita bahwa kita juga sebaiknya meminta pendapat anak kita kalau itu berhubungan dengan mereka. Nabi Ismail menjawab, "Sampaikanlah berita itu wahai ayahku." Nabi Ibrahim mengatakan, "Saya bermimpi melihat dirimu, tapi saya khawatir engkau akan takut mendengarnya." Nabi Ismail berkata, "Ada apa ayah? Jangan khawatir, ceritakan saja." "Wahai anakku, dulu ketika saya Nabi Ibrahim berdoa meminta keturunan, saya pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika saya memiliki seorang anak, maka saya akan mengorbankan sesuatu milikku yang paling berharga." Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wahai anakku, setiap kali saya tidur, saya selalu bermimpi. Dan mimpinya terulang. Saya rasa Allah meminta saya untuk menunaikan janji itu." Nabi Ibrahim melanjutkan, "Wahai anakku, sesungguhnya dalam mimpiku aku menyembelihmu. Bagaimana menurut pendapatmu?" Apakah ini berita yang menyeramkan? Mimpinya Nabi Ibrahim diminta menyembelih Nabi Ismail. Tapi Nabi Ismail mengatakan seperti ini, "Wahai ayah, jika itu adalah perintah Allah, maka lakukanlah. Niscaya engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar." Jawab Nabi Ismail dengan mantap, tanpa rasa takut. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menyangka akan jawaban yang diberikan oleh Nabi Ismail. Ia pun menatap anaknya dengan rasa haru dan penuh kesyukuran. Dan dulu ketika Ismail belum lahir, Nabi Ibrahim meminta keturunan agar meneruskan tugas kenabian. Setelah Nabi Ismail lahir, cinta Nabi Ibrahim semakin besar. Kemudian setan pergi mendatangi rumahnya Bunda Hajar. Ia menyamar sebagai seorang laki-laki. Setan berusaha untuk membujuk dan menggoda Bunda Hajar dengan mengabarkan percakapannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Setan menyuruh Bunda Hajar untuk mencegah jangan sampai Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Ismail. Tapi Bunda Hajar sangat taat kepada Allah. Ia yakin bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan pun gagal untuk membujuk Bunda Hajar untuk menggagalkan Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Masya Allah, kalau kita taat kepada Allah, hati kita lebih ikhlas dan tenang menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ya ceritanya. Kali ini berfokus pada pengorbanan Ismail.
Setan tidak putus asa untuk selalu menggagalkan niat Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Kali ini ia mendatangi Nabi Ismail dan dia berharap Nabi Ismail tidak mau menuruti perintah ayahnya. Jadi kemudian setan berusaha sekuat tenaga. Tapi adik-adik ingat, Nabi Ismail adalah nabi yang taat kepada kedua orang tua dan taat kepada Allah. Jadi Nabi Ismail tidak mau mendengarkan bisikan setan. Dan Nabi Ibrahim bersiap untuk menyembelih Nabi Ismail. Nabi Ibrahim bertanya, "Anakku, apa yang engkau inginkan?" Nabi Ibrahim menjawab, "Ayah, aku mohon ayah mengasah pisaunya menjadi tajam agar rasa sakitnya lebih ringan," kata Ismail. Nabi Ibrahim menganggukkan kepala. Sangat berat bagi Nabi Ibrahim untuk melaksanakan tugas ini. Matanya berkaca-kaca, hampir menangis karena ia harus menyembelih anaknya yang sangat ia sayangi. Kehebatan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, keteguhan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan rasa percayanya kepada Allah membuat mereka melaksanakan perintah Allah. Kemudian Nabi Ibrahim mencoba menyembelih anaknya, tapi pisaunya nggak berfungsi, nggak bisa pisaunya, padahal pisaunya sudah diasah. Sampai Nabi Ibrahim menyadari bahwa ini adalah pertolongan dari Allah. Tak lama kemudian datanglah malaikat Jibril turun dari langit dan memberi kabar kepada Nabi Ibrahim, dan ia membawa seekor domba. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti pengorbanan Nabi Ismail dengan seekor domba. Allah ingin menguji keteguhan dan keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Adik-adik, peristiwa pengorbanan Nabi Ismail kita kenal dengan peristiwa Idul Adha. Itu sebabnya ketika hari raya kurban atau Idul Adha, kita menyembelih hewan sebagai kurban. Begitu sejarahnya. Ceritanya sampai kemana lagi? Dan Nabi Ismail tumbuh menjadi seorang pemuda yang taat kepada Allah, seorang pemuda yang pemberani, seorang pemuda yang ikhlas, dan seorang pemuda yang sabar dalam menjalankan perintah Allah, yaitu menyerukan kepada kaumnya untuk hanya menyembah Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Nabi Ismail alaihissalam meneruskan tugas kenabian ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ismail sampai berusia 60 tahun ia berdakwah kepada masyarakat Mekah agar selalu beribadah kepada Allah. Dan Nabi Ismail wafat dimakamkan di negeri Mekah di samping makam bundanya, Bunda Hajar. Demikian ceritanya adik-adik, seru sekali ya. Adik-adik bisa meniru keteladanan dari Nabi Ismail alaihissalam. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Katriana. Jumpa lagi di cerita Nabi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.